Baik, Bapak Ibu, Bro and Sis, sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Gimana? Udah semangat lagi habis trip break? Sudah mulai semangat lagi ya? Saya minta tepuk tangannya lagi dong Bapak Ibu, Bro and Sis. Karena habis ini kita akan mulai sesi kedua kita untuk talk show-nya yang akan berlangsung kurang lebih selama 50 menit ke depan. Dan talk show kedua kita juga masih akan mengangkat tema gaya hidup vegan. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat siang untuk pendengar Radio Solo Pos yang siang hari ini juga mendengarkan kita via 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Dan untuk Sobat Solo Pos semua, kita informasikan kalau acara gathering komunitas vegan kita sudah berlangsung dari jam 9 tadi. Sudah ada sesi talk show bersama juga di sesi pertama dan kita akan menuju ke sesi kedua. Nanti teman-teman juga kita ajak untuk bisa tanya-tanya dan diskusi. Di sesi kedua kita akan bersama dengan narasumber, ada Koh Suryali. Wow, ini nanti ibu-ibu dan juga sis-sis kayaknya nggak akan ngantuk lagi deh pokoknya ya. Terus oh ya, saya juga mau mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota Solo. Terima kasih sudah berkenan hadir juga di acara gathering komunitas vegan kita. Dan kita juga informasikan lagi kalau untuk acara talk show kita juga bisa disaksikan langsung secara live di YouTube channelnya Vegan Squad Indonesia dan streaming juga bisa di radio.solopos.com. Oke, saya juga udah nggak sabar ingin ngobrol langsung sama narasumber kita yang kedua, Bapak Ibu and Bro dan Sis. Narasumber kita yang kedua, beliau adalah seorang sport enthusiast, kemudian atlet endurance juga, terus influencer, model ya. Lahir di Medan dengan latar belakang Indonesian, Chinese. Suryali dikenal sebagai sosok multi talenta yang aktif di dunia hiburan, olahraga, dan gaya hidup sehat. Selain juga aktif sebagai atlet lari, triathlon, dan ultra maraton dengan sejumlah prestasi nasional maupun internasional, beliau juga dipercaya menjadi brand ambassador beberapa brand olahraga ternama. Dan public figure yang satu ini menjalani pola hidup vegan tidak hanya untuk kesehatan dan performa fisik aja, tapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Dan saat ini beliau aktif mengedukasi dan mengkampanyekan gaya hidup vegan kepada masyarakat. Kayaknya kita perlu tahu sekilas dulu deh ya tentang sepak terjang dari Koh Suryali ini, ya kan? Ya sabar dulu yang mau lihat ya ibu-ibu dan sis-sis ini terutama. Kita akan coba cari-cari tahu, kita akan browse untuk sosial medianya Koh Suryali. Oke. Aktivitas beliau sehari-hari seperti apa bisa kita lihat dan saksikan di sini. Jangan lupa habis ini di follow Instagramnya ya. Bapak Ibu, Bro and Sis. Ini dia. Jadi kalau misalnya penasaran aktivitas sehari-hari Suryali Pak. Nah. Oke. Kita unmute dulu kayaknya. Balik Jakarta, Matra 23. Dan sekarang saatnya makan.
Ini udah mulai emas lah. Apa siapa nih? Oh, Egil. Bila 3, 2,5 kilo. Langsung balik Jakarta. Mata 23. Sekarang makan enak juga. Finally 40 km. Ini udah mulai di jalan jauh yang pernah lah. Apa siapa nih? Oh, Egil. Oke, wah kita berikan tepuk tangan dong. Bapak Ibu, ini untuk salah satu aja sebenarnya kesibukan aktivitasnya Surya ya. 50K. Kalau kita biasanya berapa Bapak Ibu? Hah? Oh 5K. Ya, ada yang di sini mungkin pernah ikut 10K? Belum ya. 1K? Belum ya. Keliling kompleks maksudnya ya. Oke ya udah, daripada kita nggak sabar, tanpa nunggu lama-lama langsung aja saya panggilkan Ko Surya Lee. Halo semuanya. Wah ini bentar, yang diputerin video langsung lari 75 kilo ya? Oh 75 ya? 75 itu. Oh berarti udah di atas 50 ya? Kan lari dari kenyataan ya? Atau lari dari tanggung jawab gitu? Oke 75. 75 kilo. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ko Surya. Silakan. Bentar aku karena di Solo mau nyapa dulu boleh nggak? Oh boleh banget, silakan. Ini aku belajar dari pas kuliah. Jadi ada satu cewek kasih aku tulisan kecil taruh di meja. Jadi bahasanya adalah Kulo Trisno Panjenengan. Ayo yang nggak tahu bahasa Jawa ini roaming pasti ya. Sebentar, artinya apa kok? Artinya apa coba? Artinya apa Bu? Iya, aku cinta padamu sarange gitu kan. Oke, udah kau menyapanya nanti dulu aja kali ya. Itu aja sih. Itu aja. Silakan kita ngobrol-ngobrol dulu kok. Aduh. Ini saya juga sebenarnya di sini nervous ya ketemu sama Ko Surya yang kebetulan aktivitasnya banyak banget. Banyak banget. Saya sampai waduh ini yang mau saya present saya bacakan yang mana ini aktivitasnya sport enthusiast. Iya. Kemudian influencer, ya pasti, ya kan. Terus kebetulan juga denger-dengar aktif di dunia hiburan. Oke. Boleh kalau ditanya-tanya tentang itu. Dikit boleh deh. Tapi sekarang kesibukannya lebih ke apa kok? Oke, kalau untuk masuk ke dunia sport itu aku benar-benar mulai passion karena sebenarnya dari kecil udah sering olahraga, sepak bola, basket, bulu tangkis, renang semuanya dilakuin. Tapi benar-benar fokus ke dunia triathlon itu tahun 2020. Oh. Nah karena udah masuk ke dunia triathlon which is itu renang, sepeda dan lari, akhirnya sekarang fokusnya ke dunia olahraga dan menjadi brand ambassador beberapa sportwear gitu. Keren sih, tepuk tangan dong untuk Ko Surya. Dari sekian banyak olahraga-olahraga yang Koko tekuni ya, kira-kira sebenarnya yang paling disukai itu di apa? Ada nggak? Nah, atau semua suka? Kalau yang udah edik sama olahraga sih sebenarnya semuanya suka ya. Semua suka ya. Jadi intinya sampai ke dunia triathlon juga karena tertantang. Biasanya orang kalau renang aja capek gitu atau sepedaan aja udah capek, lari aja udah capek. Gimana caranya sekarang aku men-challenge diri aku yang setelah merubah pola makan aku menjadi vegan, apakah bisa membawa aku sejauh apa dengan olahraga yang biasanya orang ngelakuin satu olahraga udah capek, ini tiga-tiganya dilakukan secara berkesinambungan gitu. Jadi intinya semua olahraga sih suka. Gokil sih.
Tapi berarti dalam hidup Ko Surya ini memang selalu ingin mencoba tantangan-tantangan baru gitu ya? Benar, terutama di bidang olahraga sebenarnya suka banget. Oke, emang dari kecil suka olahraga kok? Dari kecil, jadi sempat juga dimasukin ke sekolah sepak bola waktu kecil gitu. Cuman kalau sepak bola waktu zaman dulu untuk yang kayak muka-muka kayak aku agak berbahaya ya gitu. Sering banget dicederain jadi akhirnya sempat pindah ke taekwondo juga gitu. Oke. Tapi selain kesibukan beliau di dunia olahraga, beliau juga punya sisi lain sebenarnya. Kalau kita lihat, ya kan kini memang gimana ya? Jadi memang benar kalau misalnya kita menyebutnya multi talenta, di model juga ya kok ya? Sempat. Jadi kalau masuk dunia model itu pada saat di bangku kuliah. Jadi teman-teman ada yang iseng ngambil foto aku dikirim ke waktu itu ada majalah cover boy gitu, majalah Aneka, dan nggak dikasih tahu tuh. Pas udah masuk ke finalis, masuk ke majalahnya baru ditunjukin bahwa aku masuk finalis harus ke Jakarta untuk ikut perlombaan kayak cover boy itu. Jadi Iya sih. bermulanya dari situ. Iya nggak heran sih, karena memang ini wajah-wajah cover boy banget. Jadi intinya nyari teman yang suportif ya. Kalau dia kirim foto aku ke majalah Trubus gitu kan, jadi udah beda ceritanya. Oke, terus juga ada aktivitas lain pernah ke dunia hiburan. Ya, itu gimana itu ceritanya? Oke, jadi yang membuka jalan itu dari yang majalah Aneka, terus ikut kompetisi sampai ke Jakarta dan waktu itu ya dikasih kepercayaan untuk jadi juara. Dari situ baru kebuka ke pintu-pintu untuk masuk ke dunia entertainment yang lain, terutama di bintang iklan. Dari bintang iklan masuk akhirnya ke sempat main film juga yang tayang di Blitz Megaplex, jadi main sama Niki Tirta. Oh, iya, masih ingat judulnya filmnya apa waktu itu? Ya, Time. Time ya. Time. Oke, itu cerita tentang apa kok? Jadi 4 sekawan dari Semarang mau ke Jakarta untuk nonton bola. Jadi konfliknya itu ya di perjalanannya lah sebenarnya itu. Iya ya, kok berperan jadi orang Semarang? Bukan. Bukan, Iya. tapi ceritanya emang kayak gitu ya? Jadi 4 sekawan dari kota-kota yang berbeda. Oh, dari tapi kota-kota yang ya, berbeda. ketemu di Semarang, akhirnya kita punya misi yang sama di olahraga untuk mau nonton final sepak bola timnas waktu itu untuk ke GBK. Oh oke, sempat membintangi iklan, main film, pantas aja wajahnya familiar banget ya ibu-ibu ya. Ini ibu-ibu atau sis yang di sini jadi nggak ngantuk kok katanya kok. Oke, dan tadi sempat Ko Surya juga sampaikan sempat juga jadi brand ambassador. Bisa spill di sini mungkin? Oke, brand ambassador di produk olahraga ada yang lokal maupun yang internasional. Oke. Kalau yang internasional aku sekarang jadi brand ambasadornya kacamata Oakley sama brand Biotech USA itu adalah nutrisi yang ada produk khususnya untuk yang vegan. Nah kalau untuk yang lokal aku jadi brand ambasadornya Duraking, pakaian, terus ada kayak headset gitu dan beberapa macam sih. Oke, waduh keren ya. Semakin kesini semakin terkesima. Tapi jangan salah Bro and Sis Bapak Ibu, nanti di akhir kita juga kayak ada challenge gitu lah ya buat Bro Boleh ya. and Sis ya. Karena ini Ko Surya ini sudah menyiapkan 2 jersey. Wes, jersinya spesial nanti untuk Jersey bukan sembarang jersey. Iya benar. Ini spesial tapi nanti untuk yang menang ya, kok ya. Nanti kita bikin challenge ya. Benar. Di akhir itu kita bikin challenge gitu. Tapi sesudah sesi tanya jawab ya. Kok pengen tahu dong menjalani hidup sehat terutama soal makanan ya, vegetarian ataupun vegan. Nah ini persisnya sejak kapan kok? Baru mulai vegan itu jadi banyak orang yang nganggap aku vegan itu udah dari kecil. Oh. Nah sebenarnya enggak, jadi dari tahun 2016, which is ini udah mau masuk ke tahun ke-10. Mulai vegan itu sebenarnya random banget. Sebelum vegan juga aku pencinta makan, maksudnya daging-daging semua juga makan. Bahkan aku pernah menjadi bintang iklan produk ayam yang terkenal banget, juga udah pernah gitu. Nah kesininya tahu-tahu secara random aku melihat video fakta dibalik dari peternakan hewan. Jadi ternyata di peternakan hewan itu mereka memperlakukan hewan begitu mengerikan. Sapi itu diseret, dihajar, terus kameranya itu zoom ke mata dia, mata sapinya itu sampai melotot dan menangis.
Dan malam itu langsung aku switch, besok paginya itu udah full, udah nggak bisa makan hewan lagi. Dan aku juga mikir kenapa kita punya perbedaan banget pada saat kita misalnya nih lihat kucing ditendang. Wah, di sosial media udah langsung Ya, heboh ya. banget kan. Wah, itu siapa tuh di viralin. Tapi begitu aku lihat hewan-hewan yang lain juga sebenarnya kan sama aja kan. Dari situ aku akhirnya udah tanpa ada transisi, misalnya kayak seminggu sekali dulu atau udah enggak, aku langsung switch langsung ke vegan sampai sekarang ini. Bahkan bukan dari pola makan ataupun lifestyle aja, untuk membintangin produk-produk yang non vegan pun udah aku fix, udah nolak. Jadi seperti itu. Oke, berarti dari random dulu nonton video ya, itu 2016 sampai akhirnya bisa ngebuat hatinya tersentuh gitu ya. Betul banget. Kok ya? Jadi buat kalian yang nggak mau vegan janganlah nonton video itu. Tapi kan pengen tahu fakta sebenarnya ya kalian harus mulai riset. Seperti tadi narasumber yang sebelumnya juga videonya udah menunjukkan kan banyak sekali fakta-fakta di balik. Betul. Oke, kok selama menjalani vegetarian atau vegan ini yang jadi tantangan apa sih? Apakah kayaknya berat banget atau kayak keinginan buat makan dagingnya besar banget, keinginan lidah ya. Tadi Ko Yogen sebenarnya sebelumnya sudah menyampaikan, sebenarnya kan yang pengen itu lidah kita gitu. Gimana? Tantangannya apa yang dihadapi? Oke, kalau di profesi pasti tantangannya ke pendapatan, benar gak? Jadi beberapa brand yang sebenarnya udah kontrak beberapa kali diperpanjang terus, akhirnya setelah aku vegan, aku juga udah nggak mengambil. Jadi pasti secara opsi untuk memilih brand yang lain tuh udah menurun drastis. Dan oke. Ternyata kesininya juga udah mulai banyak banget brand-brand yang mengarah ke juga. Jadi tantangan itu perlahan udah bisa tersingkirkan. Nah, kalau untuk makan emang ada challenge tersendiri karena untuk makanan vegan itu sebenarnya masih kelihatan sih agak nggak dominan. Yang pasti dominan ya pasti secara umum ya makanan daging itu. Yang paling pas Enggak dong. Ya, Oke, silakan. tantangan terbesar untuk makanan ya, aku pernah goes dari Jakarta ke Bali. Itu untuk launching produk energy gel. Jadi diundang 30 atlet untuk bisa menyelesaikan challenge ini. Nah, waktu itu aku udah vegan dan lupa kasih tahu ke panitia bahwa aku tidak mengkonsumsi daging. Nah, selama perjalanan hari pertama kita goes dari Jakarta ke Semarang, which is itu sekitar 500 kilo. Dan setiap titik nih kita makan siangnya, biasanya kan mostly makanan di luar kota itu ya ada empal, ada daging segala macam. Betul. Nah, aku satu-satunya atlet sepeda yang tidak mengkonsumsi daging. Nah, dengan restoran yang didatengin begitu banyak orang, 30 atlet, ada ambulans, ada polisi, jadi di dapurnya juga udah panik nih untuk masak makanan seperti itu. Bahkan aku mau request tahu tempe aja udah nggak keburu. Akhirnya yang aku makan adalah hanya nasi, timun, tomat sama lalapan. Nah, tantangannya di situ. Tapi hal positifnya adalah setelah 4 hari banyak banget atlet-atlet yang lain udah bertumbangan. Dari 30 atlet itu hanya 11 yang finish dan salah satunya aku dengan pola makan seperti itu. Wow, keren ya. Ternyata malah justru bisa apa ya, bisa survive gitu sampai finish, Ya. sampai Bali. Nah, tapi ini bukan berarti mengkonsumsi itu bisa membuat kita jauh lebih berenergi atau apa. Jadi teman-teman di sini jangan pulang nanti paginya saya akan cuman makan, kata Surya makan tomat aja cukup. Siang makan itu pasti lemas juga. Enggak. Jadi emang pas malamnya kadang aku juga karena aku udah prepare sendiri, aku ada siapin protein vegan, ada dibarengin dengan itu. Tapi intinya adalah ternyata dengan mengkonsumsi tadi makanan vegan, badan lebih cepat ngedigest. Pada saat goes, itu kan kita dikasih waktu hanya 30 menit untuk makan, habis itu udah langsung hajar lagi. Nah, badan untuk mendigest daging itu butuh waktu 4 sampai 6 jam. Sedangkan badan kita udah harus mengeluarkan energi juga untuk bersepeda sejauh itu.
Nah, justru itulah yang membuat mereka banyak yang udah mulai kram karena badan itu kepecah nih untuk mengdigest makanan dan memberikan energi ke badan. Kalau aku, makanan yang aku makan langsung menjadi energi. Oke. Jadi ya cepet. Tapi emang ada tipsnya selama bersepeda itu aku juga tetap ada kayak makan kurma, coklat vegan, mungkin tadi udah beberapa yang udah dibagi. Jadi intinya tetap harus ada sih gitu. Oke. Bukan berarti yang udah langsung makan itu langsung bisa. Iya, Plus iya. latihan. Iya, Jangan iya. nanti siapa nih masnya langsung nyobain. Iya. Wah saya mau coba guys dari Jakarta ke Bali makan seperti itu seperti Surya gitu. Ya nggak bisa. Gak usah juga. Jakarta Bali kok, mungkin abis ini mau nyobain 10K gitu, tapi lemes ya. Oke, ternyata memang ya berpengaruh itu ya, Ya. kok ya. Cuman ya karena setiap orang itu exercise-nya beda-beda kan. Bener Kalau Ko Surya kan memang exercise-nya udah itu dilakukan secara rutin dan udah lama ya. Mungkin jenis-jenis olahraganya kali ya yang nanti beda-beda diterapkan sesuai dengan kemampuan ya, kok Benar ya. banget. Oke, ada tantangan tersendiri. Tadi Ko Surya menyampaikan ternyata mungkin nggak sebanyak yang kita butuhkan, apalagi kalau untuk restoran dan sebagainya gitu. Ya. Mungkin solusinya kayak kalau kemana-mana lebih ke better bawa bekal gitu nggak sih? Nah, dulu sih mungkin gitu ya, tapi sekarang kita udah lihat opsi vegan itu udah banyak banget. Udah banyak Tapi ya. gini, kita di Indonesia terutama sebenarnya Asia itu kita punya privilege untuk ya pertaniannya itu begitu berlimpah. Betul sih. Buah-buahan, sayur-sayuran itu banyak banget kan. Jadi kita bilang makanan khas Indonesia yang sebenarnya udah vegan dan dari dulu ya Iya, lotek, iya, gado-gado, iya. pecel gitu kan Benar. sebenarnya udah ada Benar, gitu. benar. Ya paling simple ya makan tahu tempe itu juga udah. Atau kalau mau dibilang lagi, Indonesia kan terkenal banget sama warteg ya. Ya. Nah di warteg itu opsi makanan vegan banyak banget. Sayurannya dari, jangan cuman bilang vegetarian itu salad, enggak sebenarnya. Jadi kalau di warteg itu ada yang namanya tempe orek, tahu balado, kentang, terong, kacang panjang banyak banget sebenarnya. Jadi ya itu udah gampang banget sih. Oke, Gitu. ya fasilitas ataupun tempat-tempatnya sebenarnya udah nggak Betul. masuk kalau misalnya kita hidup di Solo Raya yang mana sebenarnya sebagian dari kita tuh kayak sudah mulai banyak yang sadar sebenarnya kok. Di rumah mungkin udah mulai ada mini garden ya Ya, kan. benar banget. Tanam-tanam sayuran, bayam kek, kangkung kek. Sebenarnya nggak usah beli kemana-mana ya. Bener. Jadi Comot kayak organik aja. juga ya. Iya. Iya. Comot aja. Oke. Jadi sebenarnya di sini juga oke ini ada hal yang menarik nih banyak cewek-cewek kan. Iya ya. Jadi pada saat aku transisi ke vegan, itu kan aku udah syuting beberapa iklan, which is itu ada makeup artisnya yang emang udah biasa banget make upin aku. Setelah aku vegan hampir sebulan, sekitar 2 minggu mau masuk ke 3 minggu, aku udah syuting iklan provider. Nah si makeup artisnya langsung nanya, loh Surya kamu sekarang perawatan di mana? Ayo. Loh kenapa? Dia bilang kulit kamu kok jadi beda, jadi lebih bagus. Dia bilang gitu. Aku bilang enggak, jangan bohong. Dia bilang gitu. Nah akhirnya baru aku tahu bahwa ternyata merubah pola makan menjadi vegan itu bisa membuat kulitku juga menjadi lebih bagus. Jadi buat ibu-ibu bisa menghemat biaya perawatan nih sebenarnya untuk menjadi vegan. Jadi benefitnya banyak Betul kan. betul. Siapa yang nggak mau? Kita off dulu misalnya untuk mungkin kita selama ini menghabiskan lumayan budget ya untuk ke klinik. Ada nggak nih pengusaha klinik kita bisa di demo nih? Bisa ya. Jadi kalau misalnya kita memang mencoba untuk suka atau vegetarian atau vegan, ngaruh juga di wajah, kulit, glowing. Siapa yang nggak pengen glowing? Coba. Semua pengen, terutama ibu-ibu dan sis-sis yang ada di sini kok. Kok waktu memutuskan untuk vegan, tanggapan orang-orang terdekat, keluarga, teman-teman gitu gimana? Oke, sebenarnya gini, kita kan untuk menjadi vegan itu beberapa orang punya journey masing-masing. Jadi kalau misalnya mostly orang yang belum vegan, kalau kita bilang nih, kamu vegan dong, jangan makan daging, ini kurang bagus atau apa, ego mereka kena kan. Ya. Gila, misalnya nih gue udah umur 30 tahun, seumur hidup gue makan
melakukan pola makan itu, tahu-tahu lu datang, lu bilang ini nggak bagus, pasti dia merasa diguruin atau diserang kan. Betul. Nah, kalau aku emang treatmentnya beda. Karena aku melakukan olahraga dan ikut beberapa kompetisi. Nah, yang aku lakuin adalah pada saat kompetisi aku memakai baju yang ada tulisan vegan ataupun plant based. Oh, Nah, iya. pada saat aku ikut kompetisi dan podium, teman-teman yang lain atau atlet-atlet yang lain itu samperin nih, dia langsung nanya gitu. Itu kamu jersey tulisan doang atau beneran kamu juga melakukan pola makan seperti itu? Iya. Nah, kalau aku pribadi merasa sangat gampang untuk mengkampanyekan vegan karena aku membuktikan dengan badanku sendiri, bahkan akhirnya menginspirasi atlet-atlet lain untuk mencoba untuk switch ke situ. Oke. Karena beberapa ada jurnal kayak International Society of Sport Nutrition yang di Amerika itu udah membuktikan bahwa mengubah pola makan itu real bisa membuat peredaran darah kita juga jauh lebih lancar. Which is itu sangat diperlukan, bukan hanya atlet aja, semua orang ya sangat dibutuhkan untuk ya recovery jauh lebih cepat, VO2 max juga jauh lebih tinggi. Jadi seperti Oke, tapi memang betul sih, semakin kesini anak-anak muda ini juga sudah mulai sadar sebenarnya ya. Ya. Banyak juga yang suka sayuran, tapi mungkin belum yang mutlak vegetarian ataupun vegan, memang belum mungkin, dan itu butuh waktu ya. Ya. Tapi kita bisa contoh nih kampanye yang dilakukan oleh Ko Surya gitu, smooth banget. Soft selling banget Soft selling. istilahnya. Jadi ya nggak perlu yang hard banget, karena ya takutnya itu apa ya, kurang dianggap merasa diguruin. Iya, gitu. merasa digurui Dengan juga. Terus kadang ada apa ya, langsung jadi deny atau reject juga dulu dari Ya, benar banget. yang kita apa ya, informasikan gitu. Ya. Memang orang beda tipe ya. Benar. Kok ya. Tapi gimana sejauh ini kalau misalnya ngajakin teman-teman gitu, kalau di komunitasnya udah mulai yang kok? Nah, sebenarnya ada yang lucu juga. Jadi kan aku latihannya itu pagi sekali, sore ke malam itu sekali. Nah, pada saat pagi itu ada komunitas yang sepeda, teman-teman. Ya balik lagi, mereka mostly ya ego kan. Kalau kita sebagai atlet misalnya lari, goes atau apa, mereka pasti lihat nih gear yang kamu pakai apa. Kamu bisa podium pakai sepatunya apa? Iya. Sepatu sepedanya apa? Iya. Latihannya gimana? Istirahatnya gimana? Nah, ada satu temen yang sebenarnya dia agak menentang vegan, dia cuman enggak lah, gue mah nggak bisa vegan gitu. Nah, ada satu kali pas setelah selesai latihan, aku ngajakin mereka makan di restoran vegan. Tahu-tahu dia bilang, bihun kari vegan di sini enak. Oh iya. Berarti dia pernah dong makan di situ. Betul. Aku kaget, lu pernah makan di sini? Terus dia ketawa, akhirnya aku pernah coba vegan tapi lemes, dia bilang gitu. Kok bisa, kamu makan apa? Pas pagi aku makan salad. Oke, lumayan bagus kan. Kalau siang makan apa? Salad. Kalau malam? Salad juga. Itu aku juga lemes gitu. Jadi sebenarnya edukasinya itu yang belum ada gitu. Jadi beberapa teman sebenarnya mereka dalam diri mereka udah tahu sebenarnya bagus. Tapi yang tadi aku bilang, ini udah berpuluh-puluh tahun pola makan yang mereka lakuin. Terus kita langsung bilang, ini kamu salah. Pasti mereka denial kan. Betul. Nah, kesininya tadi itu beberapa teman sekarang malah menjudge vegan itu sebagai alasan bahwa aku bisa podium. Jadi lebih bagus kan. Jadi misalnya, kayak tadi nih, lu bisa lari 75 kilo finish pertama gitu. Ya bisa lah karena lu vegan, mereka sekarang udah jadinya begitu. Oke, ya gengsi lah ya. Kalau di komunitas sudah pasti banyak kayak gitu ya. Padahal mereka mager ya, pas aku latihan mereka tidur gitu. Jadi sebagai alasan aja. Tapi kok ada ini enggak tips gitu biar, kan tadi temennya ada yang cerita ya, sebenarnya udah punya keinginan gitu, cuman waktu diimplementasikan kok ternyata lemes. Ada tips gak di awal-awal dulu Ko Surya memulainya gimana biar gak lemes, badan juga bisa ternutrisi dengan baik gitu? Ya, sebenarnya intinya itu makan normal aja, tinggal ini ceritanya bukan untuk yang atlet ya, makan normal aja tinggal di take out dagingnya. Udah sesimpel itu sebenarnya. Ya tadi misalnya kalau ke warteg ya udah makan ada berbagai macam kayak karbo itu ada dari ubi, kentang gitu kan sebenarnya banyak banget. Betul. Nah kalau pola makan
aku sebagai sport enthusiast itu mostly aku pasti fokusnya ke protein. Ya. Nah, pasti ini pertanyaan orang paling umum adalah Dari mana? dari mana? Emang apa protein itu eksklusif atau dimonopoli sama daging doang gitu? Ya, Jadi kayak Tuhan menciptakan makanan, oke, yang kandungan protein hanya dimonopoli sama daging, sayuran nggak boleh gitu kan? Enggak. Padahal banyak banget kan gitu. Nah kalau aku fokus ke protein karena aku aktif berolahraga, aku mentokin kandungan protein aku 1,5 sampai 2 kali berat badan. Nah, which is awalnya orang biasa pasti bilang susah banget, padahal bisa dikejar, tinggal diatur aja. Jadi sebenarnya makanan kita emang mostly udah karbo, Ya, apa-apa karbo. Ya kalau ya tipsnya sekarang mau nyari makanan ya fokus pertama kali nyari proteinnya dulu, Ya, ya. habis itu karbo pasti ngikutin. Tahu tempe juga ada karbonya kok, Ya, betul. gitu. Betul, Ya itu kalau aku misalnya kekurangan pun udah ada susu protein vegan yang sekali konsumsi udah sekitar 20 sampai 20 gram protein. Jadi udah cukup banget gitu. Oke. Jadi mindsetnya kita benahi dulu, kita rubah dulu sebenarnya ya. Bahwa betul ternyata ya sumber protein itu satu-satunya kan memang nggak cuma dari daging aja ya. Iya. Karena Tapi bisa dari pertanyaan yang yang, lain. hah kamu vegan, proteinnya dari mana? Itu kayak kesannya makanan yang lain selain daging itu nggak ada proteinnya gitu. Oke, kasihan mereka nggak dianggap ya. Aduh. Tahu oke. tempe kalau bisa demo, gue demo tuh. Iya. Nggak ada proteinnya. Please, choose us. Pilih kita. Oke, kayaknya sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil kita ngajakin Bro and Sis Bapak di sini buat tanya-tanya atau aku boleh Oke, ya? boleh. Boleh. Kita akan buka dulu sesi tanya jawab. Kayaknya kita utamakan yang tadi di sesi pertama belum. Belum ya. Jadi bisa dibantu Kak Dito. Yang di sebelah kanan dulu satu. Depan ini Ibu hijab coklat. Mohon berdiri Ibu. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang Kak Li. Ya, Kak Li juga boleh ya? Boleh. Ya, ini saya mau tanyakan gini, kalau seumumnya kita kan belum vegan gitu nggih, pasti ada tantangan terberat untuk beralih ke vegan. Nah itu untuk mengatasi itu seperti apa? Tip dan triknya seperti apa? Kemudian yang kedua, tadi kan pas lomba challenge sepeda dari mana tadi? Jakarta ke Bali. Iya. Tadi kan jangan kan di sela-sela itu nanti konsumsi protein dari vegan. Nah itu apa yang jenengan konsumsi apa aja itu? Kemudian yang rekomendasi yang terbaik itu untuk untuk protein vegan itu apa aja? Terima kasih. Habis ini mau goes, jadi tanya yang dikonsumsi apa. Kayaknya iya mau ya. nyoba ya Bu ya. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Dia. Oke Bu Dia, jadi kapan nih kita goes bareng ya? Kapan lagi? Oke. Silakan kau. Kita transisinya kita mulai dari nggak usah yang ekstrim ya. Bisa coba dulu seminggu sekali misalnya ada namanya Green Monday. Nah jadi seminggu sekali kita coba 1 hari full nggak mengkonsumsi daging gitu. Nah sisanya coba dulu perlahan-perlahan. Karena yang namanya ekstrim itu cepat vegannya cepat juga lepasnya. Itu yang paling penting. Karena kita harus mulai ngerasain juga switch badan yang misalnya udah banyak mengkonsumsi daging, terus jadi vegan itu kayak gimana. Nah ini sedikit nambahin juga deh, ada cerita, jadi teman aku pernah pas di bulan puasa, dia kan puasa, dia ngajakin, Surya kamu temenin aku puasa dong. Waduh gimana nih, oke aku bilang, oke aku terima tantangan kamu, aku puasa, tapi kamu vegan selama sebulan. Jadi kita sama-sama nih berdua, sama-sama vegan, sama-sama puasa dan sama-sama vegan gitu. Akhirnya dia bisa nih ngelewatin 1 bulan puasa dan vegan. Besokannya hari pertama begitu udah bisa makan daging, dia makan dong daging. Dan dia bilang langsung diare dong. Jadi karena emang badan dia udah ngerasain seperti itu dan sama temanku itu kan aktor juga. Nah dia juga bilang mukanya itu jauh lebih fresh, lebih harus yang biasanya dia jerawatan jadi enggak.
Tapi mungkin ini setiap orang berbeda-beda, tapi ini yang aku rasain dan temanku rasain gitu. Oke, sedikit demi sedikit berarti ya kok Sedikit ya, demi sedikit. step by step ya. Atau ya itu tipsnya tadi misalnya tantangannya apa? Yang biasa tantangan terbesar kan keinginan doang. Tadi Ya, itu betul. lidahnya doang kan. Makanan favorit apa, Bu Dia? Telur. Oke, telur itu berarti udah mulai masuk ke sebenarnya telur itu ya Turunan vegetarian ya? juga. Iya, iya. Jadi kita akan vegetarian dan vegan itu kan berbeda. Kalau vegetarian itu tanpa daging tapi masih mengkonsumsi telur dan susu dari hewani. Nah, kalau vegan udah full nggak ada turunan semuanya yang dari hewani itu udah enggak. Nah, kalau yang daging sebenarnya termasuk makanan favorit nggak? Apa? Daging ayam. Tahu nggak ada sate ayam vegan? Belum tahu. Nah, ini teman-teman UMKM nanti mungkin kita harus mulai dari sini. Betul, kita ada mulai inspirasi. menginspirasi. Iya benar. Karena nah benar-benar kemarin aku juga baru dari Bandung. Ada syuting baru kelar jam 6 sore, langsung naik kereta kan jam 8 naik kereta ke sini. Di Bandung itu juga udah banyak banget restoran vegan dan ya salah satu sate yang terkenal banget yang vegan itu di restoran Kehidupan. Itu satenya enak banget kok. Gitu. Jadi terbuat dari ya olahan dari jamur bisa gitu. Jadi banyak kalau makanan yang lain kita bilang kayak pizza, kayak di pikiran kita juga hal yang nggak memungkinkan ya Betul, pizza itu betul. bisa vegan. Teman kita juga banyak kok ada bikin bisnis vegan pizza gitu. Burger banyak banget. Sebutin aja makanan yang ada dagingnya sekarang udah bisa di switch ke yang vegan. Jadi mungkin ya sekarang tantangan kita yang di Solo mungkin belum begitu banyak tapi ya dengan teman-teman di sini udah tahu karena kan ini adalah law of kayak supply demand. Teman-teman udah tahu nih ada pola makan vegan seperti apa dan dampaknya apa. Nanti demandnya pasti secara nggak langsung akan ada sih gitu. Oke, sudah Bu Dia? Oh, yang kedua tadi? produknya. Oh, yang tadi proteinnya tadi. Ya. Nah, sebenarnya ya itu tantangan yang paling normal ya, yang paling gampang dicari adalah ya tahu tempe sebenarnya. Tapi kalau misalnya tadi aku lagi goes, itu kan ada kesulitan. Biasanya kita sport enthusiast itu ada namanya energy bar. Kebetulan aku juga bisa bikin sendiri itu kayak dari kacang almond, chia seed, kurma di blender. Udah jadi satu terus ya masukin ke microwave terus kupotong satu-satu terus masukin ke plastik kecil. Jadi itu udah kayak jadi energy bar. Itu juga udah kandungan proteinnya udah cukup besar dan karbonya dapat dari kurma itu juga udah powerful banget sih. Gitu. Nah, tips lainnya kalau misalnya untuk keseharian ya kalau dapat ada restoran-restoran ada jus alpukat itu juga bagus banget. Gitu. Jadi kalau kacang-kacangan udah banyak lah. Iya, iya, betul. Kacang edamame aja kandungan proteinnya juga gede banget loh. Ya, kayaknya Gitu. nggak kurang-kurang ya referensi ya kalau Iya. untuk sumber protein ya. Betul, Kok betul. ya. Dan sudah sangat mudah untuk kita dapat. Sangat mudah. Oke, kita ke penanya berikutnya. Tadi dari sebelah sini, Mbak. Ya, mungkin Dito bisa dibantu. Halo Ko Surya, perkenalkan nama saya Trisania. Saat ini saya mahasiswa semester 7, semester akhir yang kesibukannya itu nggak jauh-jauh dari kuliah, skripsi, dan pastinya nongkrong untuk menjaga kewarasan juga ya Ko. Dan pertanyaannya ini nggak jauh-jauh dari Ibu tadi. Gimana sih kok transisi pola makan yang tadinya bukan vegan, terus berubah menjadi vegan? Itu kan tadi challenge-nya yaitu dites dan mungkin kalau misalnya kita geser ke Gen Z itu challenge-nya itu juga di lifestyle. Dimana Gen Z itu hobinya nongkrong ya. Pastinya kalau misalnya udah nongkrong bareng teman-teman itu nggak jauh-jauh dari kulineran. Nah, yang jadi pertanyaan aku tuh gimana sih kok tipsnya biar konsisten di awal? Apalagi case-nya di anak-anak remaja Gen Z itu yang nongkrongnya nggak jauh-jauh dari makanan pastinya bukan vegan, kayak gitu. Makasih. Oke, terima kasih. Ramah
ramah Gen Z nggak kok vegan ini? Silakan. Terus kalau misalnya nongkrong, aduh gimana ya? Ntar temenku pada makan daging semua nih gitu. Gimana kok? Silakan. Oke, ini sebelumnya selamat berarti udah semester mau akhir ya, udah mau lulus. Semoga dengan datang ke sini jadi makin waras, menjaga kewarasan. Oke, untuk yang nongkrong ya, sebenarnya gini, kita paling mainstream adalah brand-brand besar, ibarat kata Starbucks, beberapa kali juga udah mengeluarkan opsi-opsi yang vegan, plant-based-nya. Sampai ke awalnya cookies atau misalnya kopinya, bahkan udah sampai ke kayak, bukan burger ya, apa yang Starbucks? Ada beberapa menu yang emang udah ada kasih menu vegannya. Beberapa brand besar juga udah ada. Dan aku juga kenal beberapa brand, misalnya aku kenal sama ownernya XX1, itu bioskop padahal mereka juga udah mulai ada opsi-opsi vegannya. Jadi mereka sekarang udah tahu nih, kalau mau buka bisnis F&B minimal ada 1 makanan vegan. Jadi bukan apa, mereka juga ngelihat tren kesininya udah mulai bagus. Nah untuk ramah Gen Z, misalnya nongkrong di coffee shop atau apa, biasanya juga ada makanan kayak cemilannya singkong, pisang bakar gitu, kan masih ada kan, bisa opsi. Nah kalau misalnya minumannya juga sekarang udah banyak banget yang ada opsi pakai almond milk atau soy milk juga udah ada. Jadi sebenarnya masih aman. Apalagi Gen Z ya sekarang yang namanya lifestyle buat ngedugem minum udah enggak lah. Jadi lifestyle-nya adalah hidup sehat, ikut event-event lari, ikut event olahraga, ngerubah pola makan menjadi vegan, ikut high rocks, padel, itu adalah Gen Z yang sekarang. Ya gitu ya. Kayaknya kalau misalnya satu hal kita coba, ini nanti semua bakal ngaruh ya. Kita bakal nyoba lagi hal-hal lain juga gitu. Terutama untuk yang namanya healthy lifestyle itu kan habit duluan yang mesti kita bangun ya Koh ya. Iya. Nah mungkin aku nggak relate ya karena kan belum punya anak. Iya, ya. Jadi ibu-ibu nih tadi misalnya ibu-ibu yang udah mulai kasih bekal nih buat anaknya. Ini salah satu temen nih, anaknya ke sekolah dikasih bekal makanan vegan kan. Yang lain pasti lihat nih, itu apa? Jadi akhirnya teman-temannya juga lama-lama bisa ikut kan karena sesuatu hal yang unik dan ternyata makanan vegan juga enak-enak aja kok. Pas dikasih cobain ke teman-teman yang lain ternyata ngerasain enak, akhirnya bisa jadi anaknya request ke mamanya, ke orang tuanya gitu. Jadi ya bisa. Jadi ini law of attraction juga kan, akhirnya kita menyebarkan semuanya. Betul. Terus buat konsisten kok, dulu pernah nggak ngalamin fase-fase yang kayak mau nyerah deh, kayaknya aduh gitu. Buat konsisten tuh gimana? Nah kalau aku pribadi, karena trigger orang beda-beda. Kalau aku triggernya karena tadi nonton video itu udah fix apapun ceritanya udah nggak bisa. Jadi udah nggak akan deh gitu. Tapi untuk nge-relate pertanyaannya teman-teman banyak tuh yang triggernya, Surya bisa nih vegan kok kuat banget. Jadi langsung mau tadi switch langsung secepat itu pagi salad, siang salad, malam salad. Nah itu nggak akan bisa. Nah konsistennya ya perlahan aja kayak tadi. Mulai dari seminggu sekali, terus nanti mulai nambah seminggu 2 kali. Kalian akan listen to your body. Rasakan manfaatnya sebesar itu. Karena ya tadi juga kan temen yang tadi puasa, coba 1 bulan aja sebenarnya dia juga udah ngerasain kok manfaatnya. Jadi jangan langsung ekstrim, step by step nggak apa-apa. Yang penting kalian harus ngerasain. Jadi itu lebih sustainable sih. Oke, membangun kebiasaan dulu gitu ya. Nanti akhirnya kita bakal terbiasa gitu. Ya. Oke, kita coba buka lagi. Silakan sebelah sisi kanan lagi ya. Sebelah sisi kanan yang agak di belakang gitu. Ibu hijab hitam silakan. Bu, ya. Terima kasih. Sebenarnya ini Koh Suryali ini salah satu idola anak saya. Beneran. Jadi tepuk tangan dong. Aku masih kelas 4 SD, tapi dia tahu Suryali pas lomba lari apa gitu ada fotonya. Lebih ke sharing ini sebenarnya. Tadi kan bicara mau vegan dengan triggernya tadi. Triggernya ini lihat video gitu ya. Anak saya ini benar-benar kejadian.
pada saat kita pada saat kecil kita punya pohon jambu di depan rumah dan ada ayam yang kejatuhan. Ayam kecil kejatuhan jambu dan akhirnya mati. Setelah itu anak saya nggak doyan ayam. Awalnya biasa aja nggak doyan ayam gitu aja. Tapi ternyata kesininya jadi segala yang berbau daging dan vegetarian. Akhirnya biarpun awalnya itu nggak nyangka kalau itu vegetarian, tapi kesini memang bikin sehat. Dan kalau saya personal masih belum. Karena semuanya masih hajar. Tapi kalau anak saya sudah melakukan dan tidak stempel vegetarian, cuman dia sudah menuju ke seperti itu. Jadi gimana tantangan orang tua menyiapkan makanan? Awalnya ribet banget menurut saya, karena yang satu bawanya bekal yang, mama aku maunya tahu, tempe, non. Yang ini yang satunya telur lah, apalah. Jadi akhirnya kita ya memang dua kompor yang berbeda. Itu aja. Terima kasih, ini sangat bangga bisa berkomunikasi langsung, bertemu langsung. Terima kasih. Oke, dengan Ibu Nuning. Ibu Nuning. Iya, terima kasih. Oke, Oke. salam buat anaknya yang baru umur 4 tahun. Tapi gini, oke, ini tadi kata kuncinya tadi ribet banget ya. Sebenarnya gini, aku punya pengalaman. Karena aku kan pergi berbagai kota, which is sebenarnya juga nggak gampang benar-benar nyari restoran yang full vegan. Dan ya seperti misalnya di Solo gini juga nggak ada, mau nggak mau kita pasti ngakalinnya. Aku nggak mau sebutin nama, misalnya datang nih ke satu restoran sama teman-teman yang non vegan. Aku request nih menunya misalnya kan ada nasi goreng seafood ya. Aku request bisa nggak nasi gorengnya dibikin tanpa seafood. Terus oke, bentar ya saya nanya chefnya dulu. Kadang kan ada restoran yang ada punya SOP yang nggak bisa diubah sama sekali gitu. Dia keluarin chefnya. Oke, tanpa seafood ya? Oke, bisa. Tanpa telur juga ya? Oh, tanpa telur. Jadi pakai apa? Ya udah nggak apa-apa. Nasi goreng aja tanpa telur, tanpa seafood, tanpa bakso. Oke. Terus bumbunya nggak usah deh, pakai garam aja dikit. Aku bilang gitu. Tahu nggak respon dia apa? Kok ribet ya? Kebayang nggak sih? Bikin nasi goreng yang harus siapin seafood, harus siapin bakso, telur dan macem-macem, lebih gampang dibandingin nasi cuma dikasih garam doang. Jadi karena aku hanya minta nasi goreng cuma dikasih garam, aku dibilang ribet gitu. Padahal kan itu udah simpel banget kan. Jadi sebenarnya itu hanya karena beda dari kebiasaan, jadinya kayak ribet. Padahal ya bayangin jauh lebih cepat dong dia bikin seperti itu aja kan. Ya jadi itu tadi. Betul. Jadi, Iya sih. Ya bayangin orang mau prep makanan yang harus ada dagingnya, Iya, harus iya. apa kan jadi sebenarnya lebih ribet. Iya, sebenarnya yang ribet itu jangan-jangan kita. Iya kan simpel-simpel aja yang Iya simpel-simpel aja. Oke, kayaknya kita langsung ke challenge dulu aja deh kok ya. Iya ini udah hampir jam 12. Kok kita berdiri aja? Oke. Kita berdiri, kita mau kasih challenge untuk Bro and Sis dan Bapak Ibu semuanya. Tuh mungkin bisa disiapkan. Nah ini jersinya biar dibawa sama Oke, seperti yang tadi aku bilang kan, aku jadi brand ambassador sportwear. Mungkin beberapa teman yang udah tahu brand ini, Duraking. Nah, mereka juga udah concern terhadap lingkungan. Jadi jersey ini seperti yang aku pakai, bentar ya. Boleh? Tahan, ini baru lepas jaket loh. Mohon maaf, aduh. Jersey ini adalah jersey khusus Duraking bikin untuk concern terhadap lingkungan. Jadi jersey ini terbuat dari botol plastik daur ulang. Jadi dicuci, dilebur dengan teknologi tinggi akhirnya bisa membuat kaos seperti ini. Nah, terus satunya juga jersey khusus yang gak ada di mana-mana. Ini special edition pada saat aku mau berangkat ke Oceanman World Championship Dubai. Itu mereka bikin khusus buat ini. Jadi aku bawa khusus buat teman-teman yang di sini yang udah concern banget ke sini. Nah, jadi kan dua nih, satu Yeah. tentang lingkungan, satu tentang olahraga nih. Yeah. Mau yang mana dulu nih? Mau yang mana? Olahraga. Oke. Oke kok. Ditantang ya. Yang mana kok? Yang ini dulu ya. Olahraga dulu. Yang ini ya.
Oke, baik. Karena pilihlah yang olahraga Ayo, dulu. sikat. Milih. Ini Bapak Ibu, Bro and Sis yang milih sendiri ya. Tantangannya apa kok? Ko Surya yang bakal ngejelasin. Tantangannya apa kok? Ocean Man Dubai. Pada Yuh. saat aku ikut World Championship, jadi renang di laut sejauh 5 km. Jadi ini Yeah. benar-benar edisi khusus, nggak ada dijual di mana-mana, hanya buat di sini doang. Aduh keren, kita berikan tepuk tangan Oke. dong. Yang mau berani tantangan berapa orang? Kayaknya 3 aja ya. 3 ya? Tapi kan nggak renang kan kok? Nggak renang ya? Enggak ya. Nggak bisa ya? Kita akan pilih 3. 3? 3, wos, belum juga dibuka, udah angkat tangan aja ya. Kalau yang ini berarti berkaitan dengan kegiatan fisik ya? Kegiatan fisik. Oke. Ayo, berkaitan dengan kegiatan 3 orang. fisik, ini challenge-nya. Ya Bapak boleh 1, silakan. Oke, tasnya boleh ya, tasnya ditaruh di kursi aja, tasnya nggak bakal lari kemana-mana. Oke, kakak di belakang, iya 1, yang hitam. Hijab hitam, kita coba. 1, 2, dari sebelah sana udah. Silakan. Oh iya ibu silakan. Ibu Mali, silakan. Wah, kok bisa turun? Nah, Oke. 3 cukup ya? 3 aja kok. Tapi ini kalau kegiatan fisik cowok sama cewek kok nggak apple ya? Nanti ini penilaiannya berdasarkan cewek mungkin agak disesuaikan sama gender gitu. Ini kita kayak ini banget ya. Oke. Kita nanya dulu ya siapa Boleh, namanya. boleh, Ini dengan silakan. Mas siapa? Dengan Mas Ari Kartosuro. Mas Ari, asli Solo. Ya, Oke. Kartosuro ya. Sebelumnya tertarik ke sini karena apa? Terus terang saya sebelumnya sempat nyobain yang namanya kukusan ya. Oke. Kukusan ada apa itu ubi jalar, kemudian jagung, itu saya coba ke situ. Dan ini saya mau pengen nanya ke Ko Surya, ini kira-kira bisa dikasih shortcut nggak? Misalnya apa ya, shortcut untuk want to be vegan. Gitu. Wah, ini main game langsung nyolong pertanyaan Iya, lagi iya. ya? Ini mau main game atau mau dijawab dulu Pak? Terus gini, saya juga gini kok, saya juga kebetulan seneng running. Oke. Kemudian cycling juga. Oh wow. Yang belum adalah swimming. Oke. Oke, tapi kalau untuk yang pertanyaannya nanti sharing-sharing aja ya. Sharing-sharing lagi Iya, ya? sharing-sharing aja kayaknya. Oke, iya. oke. Kukusan tahu nggak? By the way. Tahu dong. Oh tahu, apa? Sejenis, enggak. Nih. Ya dikukus kan? Iya, ya Dikukus benar kan? ya Makanan tahu apa ya. aja kukus, tahu, Iya, tahu. oke. Oke, baik. Boleh mic-nya ke berikutnya? Oke, dengan siapa? Kenalin, nama aku Renita. Oke, asli Solo juga. Kebetulan bukan, Oh terus? aslinya Banjarnegara. Banjarnegara. Iya. Ini di Solo kerja kuliah? Betul, Oke. sekarang saya mahasiswa. Nah tertarik acara ini karena? Karena ingin lebih tahu lebih lanjut mengenai vegan, karena biasanya kan sekarang di FYP kan ada yang Gen Z itu vegan kayak gitu, Iya, hidup iya. sehat kayak gitu. Oke. Jadi pengen tahu lebih lanjut bagaimana kayak gitu. Nah. Siapa Oke. tahu juga saya nanti jadi lebih tertarik gitu. Oke, Oke, oke. siap. Dari TikTok ya. Dari TikTok. Iya. Oke, baik. Oke, ini dengan ibu siapa? Maliana, Maliana. Nah, triggernya untuk datang ke sini karena ingin menghantarkan teman-teman saya, sahabat saya UMKM sekota Solo Raya Oh. bisa bersama panjenengan, bersama mas-masnya yang ganteng, hidup sehat vegan. Oke, UMKM-nya di bidang apa? Semuanya ada ini, ada craft, fashion, kuliner, Oke. para pengusaha ini. Go. Nice. Jadi paling enggak tadi masuk ya UMKM kalau dari fashion ini ternyata juga bisa membuat pakaian yang ramah Betul, lingkungan. betul, betul. Nah ini tadi dari botol plastik daur ulang kan. Kalau dari yang makanan ya pasti banyak banget juga kan. Oke. Ya. Oke. Untuk fisik mungkin secara umur saya lebih tua, kemudian saya IF jadi belum makan sama sekali, baru ini Oh. tadi sejak jam 7 malam. Wow. Tapi saya yakin Bismillah. Tantangannya Pak, bisa. aku Oh,
Dukung saya mana Maliana. supporternya? Dukung Bu Maliana mana? Oh, Oke. temennya Bu Maliana semua tadi ya. Berarti ini pemenangnya bukan berdasarkan tepuk tangan, pasti dia yang menang. Bukan. Ada dewan jurinya di sini. Dewan jurinya. Oke, kok mau dimulai? Nanya-nanyanya santainya udah ya. Sekarang kita coba fisik ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya ada dua. Ini kesepakatan ya. Antara push up banyak-banyakan. Alhamdulillah untung nggak ikut itu tadi. Karena ini 3 jadi pasti 2 suara lebih dominan kan. dari Iya. satu. Push up banyak-banyakan atau plank lama-lamaan. Nah, aduh menyerah kata ibu-ibu yang ada di sini. Oke. Plank, bisa dikasih contoh kok? Plank nggak tahu Plank ya. ya. Oke. Jadi plank itu kita pakai ini ya. Nggak boleh turun, nggak boleh terlalu naik, jadi harus Ya, oke. Jadi langsung voting ya, voting ya. aja di antara 3 ya, plank apa push up gitu. Silahkan. Langsung tunjuk tangan, Iya boleh. barengan ya, barengan. Yang mau challenge-nya push up. Oh berarti plank. Plank ya. Harusnya nih kalau cyclist skornya kuat loh. Iya, iya. Oke. Mohon maaf, aturannya perempuan selalu menang ya. Ya udah Mas, Gitu. udah boleh kembali. Kayaknya kita kalah deh. Kita kalah. Oke. Oke, berarti langsung kita mulai aja. Tapi gimana kok biar nanti agak balance juga. Kan berkaitan dengan waktu ya, berarti kan plank ya, Iya, waktu iya. ya. Bagaimana kalau yang laki startnya lebih awal? Setuju nggak? Oke. Oh, setuju. Yang perempuan startnya agak beberapa menit gitu. Setuju nggak? Setuju Bentar, semua. beberapa detik. Oh ya, detik, sorry. Kalau menit nanti udah keburu pingsan. Padahal dia tadi milihnya push up loh. Oke, boleh Iya. berapa detik ya? Gitu aja ya? Ya, Karena gitu gini, ya? Rata-rata plank orang biasa sekitar 1 menit sampai 2 menit sih. Oh, Yang itu biasa bukan ya. dari Kosoria kan? Bukan, Oh, ya ya. rata-rata. Oke, 1 sampai 2 menit. aja Tapi- kali ya? Bukan, maksudnya ini mau di start lebih lama. ini Kalau berarti- lebih lama 1 menit berarti udah turun, yang lain baru start. Udah pasti Iya, ini iya. cowok selalu kalah ya. Iya, iya. Gimana dong? Ya udah berarti 1 menit 30 detik aja ya? Enggak. Mungkin startnya 30 detik. 30 Gimana detik ya? kalau 30 detik? Oke. Ya Deal? kan? 30 detik aja kan? Oh 10 detik mah. Ini mudah dong 10 detik. Oke, kira gini nih. 20. 20 ya? Deal ya 20 ya. Setuju ya Iya. ibu-ibu? Karena lumayan berat loh Bu. Oke, Iya kita mulai. Ada yang mungkin timer? bisa dibantu. Ada yang timer? Dito untuk timernya. sekalian timer secara keseluruhan ya. Saya juga penasaran nih. Boleh, Mereka bisa boleh. plank seberapa lama? Oh kok mau ikut? Enggak, mereka dong. Oh iya. Oke. Sebentar biar dibantu timer dulu kok. Ayo, come on let's go. Sini aja, gak apa-apa. Nah. Dari 0, iya dari 0. Dari 0 nanti ketika baru di start yang perempuan-perempuan. Detik sorry, 20 baru di start yang perempuan. Oke. Betul, ya ready semua. Oh iya betul ya. Siap? Oke, kita mulai ya. 3 hitung mundur kali ya kok. 1, oke. 3 hitung mundur. 3, 2, 1, start. Oke, sampai ke 20. 20 kalian baru mulai. Pak gimana? Merasa menyesal? Merasa dikerjain nggak? Oke, 10. Siap-siap ya. Siap-siap. Ayo. Ini pendukung yang Belum ya, perempuan. belum ya? Belum, Bu, belum, Ibu belum. belum. Belum Bu, Bu Maliana belum. 3, 2, 1, oke. Yo. Naik. Oke. Oke. Pendukung yang perempuan mana tepuk tangannya? Oh, oke. Bentar. Yang laki-laki. Lagi-lagi. Waduh. Gimana kok? Ini kalau lama kita tinggal dulu. Iya. Tinggal makan Bener dulu sih. gimana? Iya sih kok. Kita Ya tinggal udah. ngobrol dulu Iya, aja. bener. Ya lanjut dulu aja ya. Gitu. Oke. Aduh, saya khawatirnya kuat semua ini. Wah, udah masuk ke 45 detik luar biasa. Keren. Kita semangatin lagi dong, bro and sis. Wah, jangan-jangan mereka kuat 2 menit kok. 2 menit ya. Berarti kita Tuh kan hampir oke 1 menit masuk kan. ke 1 menit. Wow.
Pak nggak apa-apa ya kita kerjain sebentar nggak apa-apa ya? Nah, Oke. Aduh, tapi nggak perlu dipaksakan ya. Sekiranya, dipaksain, ini ya. for fun. Sekiranya kalau udah capek-capek, udahlah nggak apa-apa. Akhirnya ada sport. Ya. Oke, Ibu, pinggulnya harus naik sedikit, Ibu. Ibu Maliana pinggulnya naik dikit. Ya. Aduh, tapi kita apresiasi loh untuk Ibu Maliana loh. IF dari semalam belum ada Belum energi makan. yang masuk. Ini kayaknya Iya. belum mulai dia udah pemenangnya sih. Karena yang lain masih makan ya. Iya. Dia belum- Iya makanya aduh. Dan energinya masih sekuat ini. Oke, masuk. 2 menit. Udah Hampir. mau masuk 2 menit. Wow. Benar, ini kayaknya yang mau... Hampir 2 menit. Saya bingung ini. Aduh. Oke, kok mau digimanain ini kok? Mereka saking pengennya jersinya atau Iya. karena kompetitif ya? Iya Jiwa bisa, kompetitif bisa, ya? bisa. Kayak, hah apaan nggak mau kalah dong gitu. Oke, aduh, Wow. belum Mendadak ada yang menyerah ya. Wah, Apa mau sambil di interview gimana tantangannya? aduh Biar- jangan, saya takut. Nggak apa-apa, kalau misalnya sekiranya udah nggak kuat, nggak apa-apa. Ini it's just a game. Iya, karena yang lain juga akan mendapatkan. Iya, nanti ada hadiah-hadiah yang lain juga. Tenang, Ini jangan kayaknya dipaksakan. supporter ibunya ya, ini udah maju. Kok saya yang takut ya kok? Oke, satu menyerah. Satu gugur. Gak apa-apa, kita berikan tepuk tangan dong. Gak apa-apa. Udah mulai lihat-lihatan loh nih. Udah mulai lihat-lihatan. Cywarnya udah keren. Wow, masuk 3 menit. Wow. Aduh. Tapi kita juga ingatkan, jangan sampai nih pulang dari sini di badan. Encok. Jangan ya. Jangan dipaksakan Pak, Bu. Udah. Ini aduh. Ini yang mau nyerah. Bang, Aduh, gimana? Mbaknya kelahiran tahun berapa? Ini jelas-jelas Gen Z ini. Paling muda udah nyerah duluan ya. Dia mikir kalau bisa plank dengan cara AI kenapa harus dengan fisik gitu ya? Bener. Aduh. Buset. Wow, udah mau masuk menit keempat. Ya. Ini mana supporter ibu ini? Wah gila sih, ini luar biasa sih. Gak expect ternyata selama ini. Saya yang gak tega sebenarnya. 4 lebih 8. Oke. Iya, gimana kok? Jersinya ternyata bisa membuat teman-teman seberjuang ini coba. Aduh. Wah, Ini gimana? belum jatuh ya? Bu, ibu pinggul. Ibu. Oke. Oke. Aduh, Oke, saya udah. pengen salaman dulu dong. Keren Bu Gila, Mali. 4 Aduh, menit keren. 35 detik. Keren. Harusnya lanjut Luar biasa, lari. Ibu. Gila, Aduh, keren keren Pak. Keren Mari banget, kita Kamu juga lagi keren, Pak. Berani maju. Oke, luar biasa. Akhirnya. Kita kasih- Nggak apa, Bu Maliana di depan dulu. Tetap dapat dong, Tetap, Ibu. Tetap ya, Ibu, bertiga Ibu tetap di depan dapat. dulu Bu. Kita berikan tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk ketiga peserta kita. Tadi yang ini berapa menit? Bukan yang pertama. Sebelumnya. 3 menitan. Oke, kita kasih setengah aja coklatnya gimana? Oke, selamat ya. Luar biasa Ibu. Oke, ini akhirnya dapat jersey. Oke, wuh. Thank you. Kita foto dulu ya kok ya. Oke, boleh. Foto dulu deh. Yo. Handphonenya siapa tadi yang mau nitip? Nah, kapan lagi bisa foto bareng Kosurya? Waduh, perjuangannya luar biasa loh Pak. 4 menit lebih loh Pak ya. Ini membuktikan bahwa usia ternyata bukan jadi penghalang ya Bapak Ibu dan juga Bro and Sis di sini.
Masih kuat-kuat loh, keren-keren. Oke, sudah. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan dong untuk ketiga peserta Thank you. yang sudah berani memenuhi challenge-nya. Dan ini ternyata cowok nggak selalu kalah juga ya? Iya sih, oke. Kali ini kita harus mengakui realita yang ada ya Bu ya. Oke, tapi masih ada satu lagi ya kok? Satu lagi? Satu lagi boleh kok, langsung aja kok. Langsung aja ya? Langsung aja. Oke. Nah ini karena berkaitan dengan lingkungan. Siapa yang di sini ada hal-hal sekecil apapun yang udah dia lakukan yang berdampak langsung terhadap lingkungan, tapi harus ada buktinya ya. Entah Foto, udah video. pernah foto, video, atau ya apapun itu, teks. Banyak juga ya. Sebentar. Ko Surya belum selesai memberikan pertanyaan, udah angkat tangan aja ya. Oke, yang penting itu punya gerakan ataupun apapun itu yang berkaitan tentang lingkungan. Untuk kebaikan terhadap lingkungan. Karena banyak, kita coba dengerin satu-satu siapa tahu bisa Boleh? menginspirasi yang lain ya. Oh, Waktu boleh. masih cukup nggak? Gak apa-apa, untuk Ko Surya kita cukupkan. Iya. Gini aja, yang udah angkat tangan silahkan cek handphonenya, foto atau video. Nanti yang menilai Ko Surya ya, yang menilai siapa yang dapat. Karena yang paling berhak memberikan di sini kan Ko Surya. Boleh, sebentar, dari sini dulu, sisi kanan dulu. Ada berapa? 1, 2, 3, silahkan Ibu. Boleh, maju ke depan. Yang sisi kiri sebentar, tahan. Silahkan ditunjukkan, boleh Ko Surya. Wah ini Foto, nama kontaknya aja udah video. ibu-ibu PKK ya. Ibu sabar dulu Bu, yang di sebelah sini sebentar. Sebelah itu. Oke. Kegiatan ibu-ibu dengan mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga dikumpulkan dipilah-pilah kemudian dijual sehingga menghasilkan income untuk ibu-ibu PKK gitu. Ya Ya kelihatan ada videonya ternyata dia Fun fact-nya adalah ada yang sama ikut di event yang sama. Oke, luar biasa banget ya. Ternyata mengumpulkan sampah-sampah untuk ya. Oke. Saya salah satu relawan Joli-Jolan. Untuk Joli-Jolan itu tagline-nya kan memperpanjang usia barang. Green Society. Saya salah satu relawannya. Oh ya. Langkah konkretnya jadi barang-barang kita menerima donasi-donasi dari ya Instagramnya juga ada IG Joli-Jolan. Saya salah satu relawan. Oke. Jadi barang yang udah pernah dipakai nggak langsung dibuang, Betul. tapi dikumpulin untuk supaya. Betul, Oke. ya. Luar biasa. Oke. Jadi produk saya itu wedang pon-pon barokah. Sebisa mungkin saya walaupun saya UMKM menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Apalagi kan sekarang masih ada ya Pak, kayak itu rempah-rempah yang kembali lagi yang udah kepake dari toko oleh-oleh itu saya bikin jadi pupuk. Jadi kompos kan bisa. Itu kan juga mengurangin sampah ya. Jadi bisa untuk pupuk di rumah produksi saya. Dan selain itu kemasannya juga menggunakan produk yang ramah lingkungan, dari saset juga, dari sasetnya, dari kemasannya juga. Selain itu sebenarnya waktu dulu awal-awal yang minta dari hotel, ya karena kan permintaan dari hotel, Mbak tolong bikinkan kemasan yang ramah lingkungan. Akhirnya saya coba, saya titipkan yang kemasan lingkungan ke toko oleh-oleh, alhamdulillah sampai sekarang laku. Gitu. Oke, keren. Silakan Ibu. Ini paling bahaya nih, saya jawabnya apa nih? Ini terlalu profesional semuanya nih. Saya langsung tunjuk. Nah kan foto tadi ya ininya. Harus langsung dilihat. Membuang sampah pada tempatnya nantinya. Jadi harus simpan dulu sebelum, jadi tidak berhamburan. Ini terhadap lingkungan, dampak langsung. Cuman kalau yang profesional, nyon sewu, senior-senior, wah ini luar biasa. Oke. Kau sudah tahu semua ya? Ya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Masih ada si sebelah sini kok. Ini boleh duduk ke belakang. Cukup berat ya? Cukup berat, iya. Bagus ya? Gimana nih penilaiannya nih? Mesti Ya, terserah Koko aja. Bagus semua loh. Oke, yang sebelah sisi kiri boleh?
Boleh Ibu, silakan. Ditunjukkan dulu. Oke, dari Ibu dulu. Saya memanfaatkan daun di sekitar menjadi batik ramah lingkungan. Ekoprint, nah seperti ini. Daripada tanaman-tanaman itu kita pangkas tidak ada manfaatnya, kita manfaatkan menjadi aneka craft dan batik. Oke. Kalau Ibu? Terima kasih, nama saya Agnes dan saya pengelola limbah kain dari kain perca. Dan ini bukti nyata, jadi dari sekecil kain, sisa kain kami tidak pernah membuang. Bahkan yang potongan kecil pun kami bisa untuk bikin bantal seperti itu. Dan dari limbah itu kita dapat menghasilkan uang. Seperti jaket seperti ini, kalau sudah saya aplikasi semua, itu saya bisa jual di harga sampai 350. Seperti itu dan kita juga menciptakan lapangan kerja juga tenaga baru dengan limbah kain. Seperti itu kok. Aduh, luar biasa. Kalau Ibu ini? Kalau saya ada kebun sayur-sayuran seperti ini kok, bayam, kangkung, terus ini lah hasilnya kita bikin ke stik, stik sayuran, terus apa dari sayur-sayuran. Bingung ya. Bingung ya. Ya udah itu urusan Ko Surya aja sih. Langsung nyari temen saya. Ini mau kasih apa? Oke, Ibu ini. Saya Dewi, saya dari Kartosuro, saya owner dari 3R Butik juga. Saya memulainya dari dalam diri sendiri dulu, seperti bercocok tanam karena polusi udara di seluruh dunia kan banyak penebangan. Saya menanam semuanya di rumah, di ruko kecil saya ada tomat, ada ceri, ada macam-macam. Nah, terus untuk sebagai pengantisipasi, saya juga mengeluarkan produk-produk seperti pembalut tanpa cuci, itu juga untuk kesehatan. Kemudian kayak anak-anak saya biasakan mereka membawa tumbler, jadi tidak mengurangi sampah plastik. Nah, dari dalam dulu, terus teman-teman sering banget menghimbau mengambil sampah. Kalau misalnya saya jalan kaki pagi gitu kan, setiap hari kan saya jalan, saya punya kelompok olahraga juga yang ikut bareng di sini. Nah, kami itu kalau lihat sampah, membuang ke tempat sampah, itu juga bagian dari kami merawat lingkungan. Oke, terlihat semakin bingung. Bingung. Ada bendera putih nggak ya? Semakin pusing ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk keempat peserta. Sebentar, ditahan dulu. Kok biar ingat, peserta yang sebelah kanan bisa berdiri aja ya. Silakan berdiri di tempat. Biar Ko Surya ingat nih wajah-wajahnya dan videonya tadi apa. Silahkan Ko, silahkan. Saya nggak mau ikut-ikut Ko. Tahu. Hah? Apa kita survei lagi aja? Enggak. Iya, Oke. boleh. Bentar, Mau ini benar-benar di luar dari ekspektasi. Ternyata teman-teman yang datang ke sini juga udah luar biasa banget. Mungkin ini yang maju, yang belum maju juga banyak hal yang dilakukan untuk lingkungan juga. Yang maju juga ternyata banyak yang bisa menginspirasi kita ya. Ada yang dari tanaman, ada yang tadi mengolah kain perca akhirnya menjadi sesuatu hal yang baik. Terus ada yang bikin tadi mengumpul sampah, terus akhirnya didaur ulang juga, dijual. Makin bingung ya. Dan semua perempuan kok. Waduh. Ya, kita lihat semua perempuan ya. Mostly ibu-ibu, mostly perempuan yang di sini berarti ya. Oke. Ya, Bentar. awas kok kalau salah pilih, wah. Saya nggak nanggung kok. Waduh. Oke. Jujur semuanya bagus banget. Saya juga kalau secara aku pribadi juga tadi powerful banget ya. Kita mulai dari diri kita sendiri juga, dari rumah, dari lingkungan sekitar juga udah. Dan emang itu yang paling bisa kita lakukan seperti pola makan vegan juga. Yang kita sebenarnya kita bilang mau mencintai lingkungan harus sampai tanam pohon atau harus sampai teriak-teriak ke pemerintah tentang yang beberapa hutan yang penebangan apa segala macam. Ternyata dengan kita merubah pola makan kita itu juga udah powerful banget.
Nah teman-teman, saya sebenarnya memperpanjang omongan, saya mikir mau milih yang mana. I know. Oke. Langsung dipilih 3 kan, 3 teratas. 3 teratas, Nanti yang oke. 2 tetap dapat gift itu ya dari mbaknya panitia. Oke. 1 nih yang jersey dari Koko. Oke. Yang pertama tadi yang mulai mengumpulkan sampah-sampah. Tadi dengan ibu siapa? Oke, ibu ya. Tadi yang video mulai dikumpulin ya. Iya, ini yang ketiga. Oke, itu yang ketiga. Ini yang ketiga. Silakan kita berikan tepuk Satu tangan dulu dong. ya. Oke. Alasannya sebenarnya itu satu. Banyak sekali kita ngelihat sampah bisa aja kita denial kan. Oke. Itu juga sampah aja. Kadang juga orang makan bungkus permen lempar aja gitu. Itu cuma sampah sekecil itu aja. Betul. Ternyata sebenarnya kalau masif ya itu juga dampaknya luar biasa banget. Betul. Oke. Yang kedua. Yang kedua aku cukup tertarik dengan ibu karena alasannya dia udah langsung take action dan udah melakukan ya langkah konkret yang Betul. udah bisa berdampak langsung Betul. sampai ke yang komersial dan membuka lapangan pekerjaan. Betul. Nah, moga-moga bisa menang. Semoga dia juga bisa menginspirasi ibu dan Betul. sekitarnya untuk ternyata bisa memproduksi yang lain juga. Betul. Dipakai Oke. lagi produknya. Dipakai lagi, benar. Ya. 2. Oke, 1 lagi. Boleh ya digeser. Satu lagi saya minta bantuan teman saya milih, boleh nggak sih? Boleh kok. Kalau bingung boleh. Oke, mungkin dikerucutin ya. Yang tadi yang tanaman kan ada beberapa. Yang menanam tadi, ibu ada berapa orang tadi? 2 ya. 2 yang di sana ada nggak tadi? Yang tanaman. Yang menanam juga. Oh, ada belakang 1 nah, kok. 3. Oke. Nah ini berarti tadi 1 dari faktor daur ulang, 1 Oke. benar-benar udah langkah konkret dari Oke. tanaman itu ada bertiga. Dikerucutin berarti 3 ya? Iya, 3 itu Dikesiniin dulu. boleh. Oke, Ibu Ini boleh kayaknya duduk, kok berikan tepuk tangan berarti. Makasih banyak ya Bu ya, Makasih makasih banyak banyak. Ibu. Oke, 3 kita kerucutkan. Silakan kalau mau dites lagi, Bu. Oke, dari 3 ini yaitu dari tanaman kan. Oke, kita kasih 1 pertanyaan deh dari 3 nih. Tadi kan udah nonton video yang sebelum saya ya. Sebelum saya udah nonton video itu. Ada pertanyaan apa kalau dari video itu? Bro, kira-kira yang berhubungan yang dengan susah, Pak Yogen ya? yang susah aja, ya? yang susah. Untuk Yang itu dulu. yang susah. Berarti sebenarnya mereka nyampe nggak tadi video itu kan Iya, berkaitan betul, dengan lingkungan banget kalau betul. tadi. Biasanya yang susah itu by data kok. By Ya, data, yang prosentase, silakan. Yang berkaitan dengan video yang tadi. Gas yang terparah mempengaruhi pemanasan global. Ayo. Kan Ayo. tadi ada disebutin tuh. Iya. Beberapa gas kan tadi ya. Nah. Kayak 3. Iya. Ya. Ibu. Oke Ibu. Masing-masing jawab dulu apa gimana? Apa salah? Oh langsung jawab 1 orang. Mentana. Kurang tepat. Memang benar, lebih parah dari CO2. Ada 1 gas lagi. 1 gas lagi yang lebih berbahaya lagi. Lebih mempengaruhi. Oke. Lebih. Tadi kan ingat gak? Cluenya itu Ya. yang gundukan kotoran hewan. Itu ada gas apa sama apa? Bukan. Tadi jawabannya apa? Bukan, CO2. bukan. Berarti CO2 udah bukan. Metana. Ingat gak? Kan metana sama ada 1 lagi. Oke, ya udah kasih jawabannya pertanyaan yang lain lagi deh. Oh, yang lain oke. Ada yang bisa ya? Tahu. Ada yang bisa. Nitrogen oksida. Nitrogen oksida itu 296 kalinya CO2. Kalau metana kan 100 kali. Oke. Ya, dan itu 1 semuanya lagi. di kotoran hewan. Nah, kalau gini deh. Apa ya? Kita ini Lebih gampang cepet-cepetan aja ya, cepet-cepetan ya. Lebih Yang gampang tahu aja ya. langsung tunjuk tangan ya. Ya, yang gampang aja deh. Sumber kalsium yang paling tinggi yang tadi saya sebutin dari nabati. Tadi siapa dulu tuh? Kak Ika, siapa? Oke. Ya. Kedelai.
Kalau ibu apa? Kedelai. Kedelai. Memang lebih tinggi. Yang paling tinggi ada yang tadi saya bilang dari makanan ini loh, gitu. Bukan. Yang di belakang udah Gergetan. Yang dari makanan ini loh, yang bulat. Wijen. Betul. Oke, berarti tinggal silakan Ibu. Makasih banget, Bu. Makasih banget. Terima kasih. Makasih. Makasih, ya, Yogen. makasih udah inspirasi. Oke, sudah dapat ya berarti ya kok ya? Ini tinggal kasih, oke. Udah, tinggal 3 ya. Jadi sebenarnya 3-3 udah representasi, aku ngerasa emang bisa mewakili apa yang bisa kita lakuin. Tinggal, sekarang saya kasih tadi pertanyaan ya. Yang belum, pernah aku lakuin. belum, Tinggal ternyata. 1 nih, Iya, iya. karena untuk dapetin yang ini. Oke. Tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar. Kira-kira tantangan terbesar aku, oke, trigger aku menjadi, ini cepet-cepetan ya, cepet-cepetan. Bu, belum Bu. Kalau salah disuruh plank loh, Bu. Jangan langsung akan. Oke, trigger aku untuk menjadi vegan apa? Oke, alasan aku menjadi vegan itu apa? Gara-gara ngelihat video penyembelihan sapi. Itu bukan? Oh ya. Karena melihat hewan yang disiksa kayak sapi, apa namanya, disinar atau apa. Sapi gitu. disinar. Anak ayam yang kejatuhan buah. Loh, itu cerita siapa itu? Oke, dua-dua ibu ini benar tapi Ganti aja ke pokok ya. Hah? Diganti aja kalau misalnya benar. Oke, ini udah cut ya. Udah kan? Udah cut. Oh, iya, iya. Ibu, Boleh silakan, dikasih Ibu. biskuit ya. Ini ibu dengerin saya atau dengerin ibu yang tadi sih, Bu? itu bukan jawaban saya loh. Ibu terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Oke, dengan pola makan vegan aku akhirnya bisa menyelesaikan goes dari Jakarta. Ini cepet-cepetan ya, Jakarta ke Bali. Pada saat itu tantangan yang paling berat aku makan apa? Oke, ibu lagi ya. Ya, ibunya dulu. Lali aku makan. Oh Bu, udah tunjuk tangan loh Bu. Kalau salah push up. Mau makan apa? Makan tapi masakannya tuh tidak vegan gitu. Akhirnya jadi hanya makan sama sayuran sama timun. Nasi, sayur sama timun itu saja. Oke, benar. Alhamdulillah. Mau dipakai Bu? Mau dipakai? Buat anak saya. Oke, tadi coklat. Oh ya ini. Gimana? Oh ya. No, enggak. Mau pilih Cok? Ini mau pilih ini Bu. Oke. Makasih banget Ibu. Terima kasih. Makasih semuanya ya. Makasih. Aduh, terima kasih Bu. Gila ya. Peserta sini juga banyak banget yang menginspirasi kita juga ya. Betul. Antusiasmenya luar biasa ya kok ya. Iya. Saya justru malahan amazed sama tadi Bapak Ibu yang ternyata kekuatannya tuh lebih daripada yang muda ya. Benar. Yang muda mah aduh saya dulu aja deh gitu. Oke kok sebelum kita akhiri mungkin ada satu closing statement deh untuk Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini gitu. Pesan apa yang ingin Koh Surya sampaikan ke mereka? Oke, ya sebenarnya tadi juga dari teman-teman sendiri juga mau mengubah pola makan ini, setiap tantangannya ada, tapi nggak usah drastis, coba aja perlahan dari diri kita juga. Kalau sekarang terkait dengan lingkungan ya itu dampak terhadap lingkungan juga luar biasa banget. Ayo kalian coba merubah pola makan kalian sebelum obat menjadi makananmu. Kita mencoba menjadi makanan sebagai obat kalian semuanya. Oke. Thank you banget. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Koh Surya Lee. Terima kasih.